Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Amalia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menerangkan materi tentang G30 SPKI. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah deret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk mempersekutukan kompresi antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom. Pada era demokrasi terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, inflasi terus meningkat, serta korupsi direktorat dan militer semakin merajalela. Pada awal tahun 1965, Soekarno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dan polisi dan militer. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya gerakan 30 September. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada Kamis malam, tanggal 30 September 1965. Mulai melaksanakan gerakan perebutan dengan nama Gerakan 30 September yang kemudian dikenal dengan singkatan G30 SPKI. Gerakan ini telah dipersiapkan oleh PKI beberapa tahun sebelumnya. Tujuan G30 SPKI adalah untuk merebut kekuasaan dan mengubah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Cara-cara yang ditempuh antara lain mengadakan intimidasi terhadap lawan-lawan politik. Lawan-lawan politik praktis hampir tak berdaya, kecuali TNI Angkatan Darat, yang pimpinannya tetap dipegang oleh perwira-perwira atau resimen Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal presiden. Mereka mulai bergerak dengan mengadakan penculikan dan pembunuhan. Pada awal 1 Oktober 1965, waktu dini hari, 6 orang perwira tinggi dan segenap perwira pertama Angkatan Darat diculik di kediamannya masing-masing, kemudian dibunuh secara kejam di luar batas prikemanusiaan oleh manusia-manusia pemuda rakyat. Garwani dan lain-lain Omas PKI yang telah menunggu di Lubang Buaya, sebuah desa yang terletak di sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Lamuna Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bersama-sama dengan para korban lainnya yang telah dibunuh di kediamannya, mereka dimasukkan ke dalam lubang sumur. 3. Mayor Jenderal Harjono Mastridharmo. 4. Mayor Jenderal Suwondo Parman Silais. Dan gerakan perebutan kekuasaan dan pemerintah yang sah ini, G30 SPKI mengadakan gerakan fisik atau militer
yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Sutopo, Komandan Batalion A, Brigadir Jenderal Donald Ijakus Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutrojo Siswamirharjo. 7. Letnan 1 Priyer Handres Tandean. 8. Brigadir Polisi Kanel Satsuitabun. 9. Ade Irma Suryani, putri dari Jenderal A.H. Nasution. Sumur tua di desa tersebut. Korban-korban dari pengkhianatan G30 SPKI yaitu 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Komplement Hamkam atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata, yang sebenarnya menjadi sasaran utama dari gerakan 30 SPKI, berhasil meloloskan diri dari usaha penculikan dan pembunuhan. Tetapi putri beliau, Ade Irma Suryani Nasution, tewas karena tembakan para penculik. Jenderal yang diculik dan berusaha dibunuh dituduh mengadakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah. Mereka menyebut ada Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno, tetapi ternyata tuduhan ini tidak benar. G30 SPKI inilah yang sebenarnya berusaha mengadakan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah yang sah. Ini terbukti dengan dikuasainya 2 buah sarana komunikasi yang sangat vital, yaitu Studio RRI di pusat Jakarta yang berada di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Pengkhianatan G30S yang didalangi oleh PKI ini ternyata sudah matang dipersiapkan dan tidak hanya di Jakarta saja. Di berbagai daerah di Indonesia, PKI dan anggota-anggota ABRI yang telah dibina melakukan perebutan kekuasaan di daerah Yogyakarta, Semarang, Wonogiri, dan Solo. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.